Shalom, selamat pagi ya buat teman-temanku, saudara-saudaraku di dalam Kristus. Lama kita tidak berjumpa, puluhan tahun ya. Tapi ya kita bersyukur ya kalau saudara kita ya Teoman membuat grup ini alumni ya. Tapi saya percaya bahwa semua ini ada maksud Tuhan, maka kita perlu untuk terus ya mengadakan komunikasi selagi kita masih ada untuk saling menguatkan ya, karena memang hari-hari ini adalah jahat. Bahkan dengan situasi kondisi yang kita lihat ya, kita bisa dikatakan bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami keraguan, tetapi percayalah bahwa kita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita ini selalu dipacu oleh Tuhan untuk tetap bisa berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya tidak menggurui ya, saya tidak menggurui, tapi ya kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya yang kita mengenal firman di GPPS Cakung ya, saya agak merasa terharu juga ya melihat situasi kondisi ini. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang kita perlu persalahkan? Tidak ada yang perlu persalahkan dalam hal ini. Tapi ya memang kita hanya mungkin kita kurang menyikapi tentang hidup kita, bagaimana kita, posisi kita dalam mengiring Tuhan ya. Mungkin itu sedikit ya sebagai kata-kata yang tersirat di dalam hati saya. Selamat pagi. Saya akan mencoba untuk membacakan ada beberapa ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Saya percaya kita semua membutuhkan firman ya. Firman ini adalah napas kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya. Kalau bicara tentang kegelapan, saudara dikasih Tuhan, kita biasanya langsung terfokus kepada yang namanya seperti di malam hari tidak ada lampu ya, seperti di malam hari kita jalan di jalan tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada lampu jalan, lalu kebayang kita bicara tentang kegelapan. Padahal kalau kita mempelajari ayat ini, ternyata kegelapan itu berbicara tentang hal-hal yang membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah ini baik atau tidak baik, sehingga kita mengambil keputusan segala sesuatu ya tanpa dipertimbangkan. Sehingga kegelapan itu ini mencapai sampai kepada tingkat rohani kita yang belum bisa berdiri teguh kokoh di dalam Tuhan. Artinya kita masih bisa diombang-ambingkan dengan situasi kondisi ya, masih kita dipengaruhi dengan hal-hal di dalam bersahabat, dalam berjemaat ya, antara kita dengan hamba-hamba Tuhan, kita masih bisa dipengaruhi, digoyahkan, sehingga kita sulit mengalami yang namanya pendirian di dalam Tuhan. Kita digoyahkan, akhirnya kita menjadi buang-buang waktu ya, menjadi mencari-cari jalan lain, padahal sebenarnya jalan itu hanya ada di dalam nama Yesus ya. Firman ini berkata, kalau orang yang mengikut Yesus, artinya mengikut Yesus berarti Yesus yang di depan, kita mengikut dari belakang. Ketika kita mengikut Yesus, berarti firman berkata, kita ini berjalan ya di dalam terangnya yang hidup ya. Kalau kita mengiring Yesus, kita tidak berjalan di jalan kegelapan, tetapi berjalan ya di dalam terang yang hidup atau mempunyai terang hidup. Berarti tidak ada yang tersembunyi di dalam hidup kita. Lalu ketika Yesus menyampaikan kata-kata firman ini kepada orang banyak ya, ternyata terjadilah yang namanya perselisihan
Kenapa? Karena Yesus berkata, dia adalah terang dunia. Yesus berkata, siapa yang mengikut aku tidak ada dalam kegelapan. Terus dia berkata, mempunyai hidup yang kekal. Kalau orang percaya kepada Yesus, maka terjadilah perselisihan ya dengan orang-orang yang mengikut Yesus dengan orang-orang Farisi ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, bahwa apapun yang kita katakan bicara tentang kebenaran, manusia itu selalu memakai logika, pertimbangan. Sebenarnya inilah yang menjadi musuh kita, membuat kita untuk susah bertumbuh di dalam firman adalah pertimbangan-pertimbangan yang selalu bergejolak di dalam diri kita. Jadi kita belum bisa mengendalikan hidup kita dengan situasi kondisi itu. Ya. Nah, sehingga di dalam ayat ini berkata ya bahwa perselisihan itu adalah suatu dampak ketidakpercayaan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu dalam Injil Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan 32 ya, dikatakan begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah Yesus berbicara tentang bahwa di dalam Dia ada kekekalan, ada hidup, tidak ada dalam jalan kegelapan, dan memiliki hidup yang kekal, banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Berarti ada pertobatan massal, mempercayai Yesus menjadi Tuhannya, karena memang Yesus adalah Tuhan ya, yang datang ke dunia menjadi manusia. Lalu ayat ini dalam ayat 31 ini yang sangat-sangat memberkati saya secara pribadi ya. Saya berharap juga ini menjadi berkat bagi semua saudara-saudaraku yang ada di dalam grup ya di PPS ini. Kita sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran itu ya. Apalagi sendiri saya mengenal kebenaran, tahu firman itu adalah di GPPS Cakung ya. Sehingga ini sesuatu yang menjadi perenungan buat saya juga. Dikatakan dalam ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jikalau kamu tetap tinggal, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku atau tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang yang tinggal di dalam firman itu ternyata adalah benar-benar menjadi muridnya Yesus. Seperti apa sih yang tinggal di dalam firman? Kalau bicara tentang tinggal di dalam firman, ini satu contoh bagaimana ketika kita tinggal di dalam satu rumah. Contoh kecil ini, ketika tinggal di dalam satu rumah, di luar sana ada banyak hal yang akan bisa mengganggu kita. Di luar sana banyak hal yang akan bisa mungkin menyakiti kita. Di luar sana banyak mungkin hal-hal yang bisa merugikan kita. Tapi kalau kita tetap di dalam rumah, maka hal-hal yang akan merugikan kita mungkin tidak bisa untuk menyentuh hidup kita. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam rumah. Bagaimana kita kalau tinggal di dalam firman Tuhan? Bukankah firman yang berkata pada mulanya adalah firman dalam Injil Yohanes 1 ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Berarti Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita tinggal di dalam firman, berarti kita tinggal di dalam Tuhan sendiri. Siapa yang bisa untuk mengganggu? Apalagi mengganggu iman kita, mengganggu pertumbuhan rohani kita, apalagi mengganggu cara berpikir kita, apalagi mengganggu kesejahteraan hati kita ini. Tidak mungkin akan bisa yang mengganggu situasi kondisi apapun, baik kita dalam bergereja dimanapun, namanya kita tinggal di dalam firman, tidak akan bisa ya mengganggu bagaimana kita ketika tertanam di dalam suatu tempat untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Kenapa? Karena memang kita di dalam Kristus, kita tinggal di dalam firman. Kalau bicara tinggal di dalam firman, firman itu berkata, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, ini orang-orang percaya ini yang disampaikan oleh Yesus kepada orang percaya. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bicara tentang murid, berarti berhak menerima semua pengajaran-pengajaran, dan murid akan memiliki suatu kualitas atau hasil dari pelajaran-pelajaran akan firman yang dia terima selama hidupnya, ya. Artinya
kekuatan iman, kualitas imannya bisa berguna bagi orang lain. Ya, bisa berguna bagi orang lain. Yang tadinya kita dimuridkan, kita menjadi memuridkan. Artinya kita menjadi berkat dan bukan batu sandungan bagi orang lain. Namanya sudah dimuridkan oleh Yesus ketika kita tinggal di dalam firman itu. Namanya seorang murid, dia harus belajar taat kepada gurunya. Ya, taat kepada gurunya. Apapun yang diperintahkan guru, murid tetap harus taat dan tunduk. Ya. Kalau tidak taat dan tunduk kepada gurunya, maka ini adalah murid pemberontak. Dan biasanya namanya pemberontak itu ya mungkin akan mengalami ada banyak hal ya di dalam hidupnya karena apa namanya juga pemberontak. Makanya firman ini berkata, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, Alkitab mencatat bahwa kita ini tetap tinggal dalam firman-Nya dan kita dikatakan menjadi murid-muridnya Tuhan, ya. Nah, setelah itu dia berkata lagi, ya, di dalam ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, akhirnya kita menjadi tinggal di dalam firman-Nya, kita menjadi muridnya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran itu adalah Kristus. Kebenaran itu terdiri dari kuasa. Ketika kita sudah menjadi murid, kita akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui, tadinya kita tidak tahu, akhirnya menjadi tahu kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dan membuat kita untuk terbebas dari apa? Bukan berarti seperti kita perang suku atau perang antara bangsa dengan bangsa. Tapi bicara tentang dimerdekakan di dalam firman adalah kita dimerdekakan dari semua hal-hal yang buruk yang menjajah iman kita, menjajah hati kita, dari setiap hal yang buruk yang merugikan kita, termasuk membuat kita tidak sejahtera. Ini dijajah, ya. Tapi ketika kita mengetahui kebenaran, maka penjajah itu, ya, siapa penjajah itu? Bisa suami, bisa anak, bisa istri, bisa teman, bisa famili, bisa kerabat, bisa menjajah kita. Ya. Artinya menjajah, melemahkan iman kita, ya, mengintimidasi kita dari sepanjang perjalanan hidup kita. Bahkan di dalam gereja pun kita akan tetap dijajah kalau kita tidak mengetahui kebenaran. Itu makanya Yesus berkata, kalau kita menjadi muridnya Yesus, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Berarti hidup kita ini dibebaskan dari semua hal itu yang buruk itu. Kenapa? Ketika ada masalah, persoalan, hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan kita, yang satu hal yang perlu kita tahu adalah dalam nama Yesus, semua hal-hal yang buruk, hal-hal keletihan, kelesuan yang melemahkanku, bahkan hal-hal yang merugikan, mencemari hati dan pikiranku, sekarang ini aku perintahkan di nama Yesus, enyah dari kehidupanku. Aku percaya, Yesus adalah yang penting dalam kehidupanku. Yesus adalah yang berharga bagi diriku. Yesus adalah Bapakku yang kekal, yang memberikan aku jaminan. Gosip lewat. Hal-hal yang membuat kita menjadi gelisah, singkirkan semua, lewatkan semua. Nah, ini yang penting kita mulai akan belajar.
bahwa ternyata ketika kita percaya kepada Yesus bukan berarti ya kita seenaknya gitu ya, kita mulai ya yang penting aku menjadi orang Kristen, aku beribadah, aku setia beribadah, aku bisa melayani. Bukan di situ. Posisi kita bukan di situ. Tapi bagaimana ketika kita mulai sudah melayani, kita mulai mengenal kebenaran itu, kita menjadi muridnya Yesus, kita tinggal di dalam firman itu, sudah dikasih Tuhan, kita akan mulai untuk memotivasi diri kita. Sampai kapan aku menjadi seperti ini? Kalau kita menyadari, kita mulai introspeksi diri kita, kenapa kok hidupku seperti ini terus? Hatiku menjadi hati yang kecewa, ya, perasaanku perasaan yang kecewa, apalagi hal-hal yang buruk selalu ada dalam pikiranku. Nah, di sini kita mulai introspeksi diri, berarti kita sedang keluar dari firman itu. Kita sedang keluar dari firman. Sehingga banyak yang menjajah perasaan kita, menjajah pikiran kita. Akhirnya kita menggerutu, kita bersungut-sungut, kita menghakimi orang lain, ya. Menurut manusia kita, mungkin ini benar apa yang kita katakan. Tetapi menurut Tuhan belum tentu. Dengan cara Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mempertajam, untuk membawa kita mengalami yang namanya pembaharuan, ya, atau memurnikan iman kita. Tuhan bisa izinkan, ya. Ketika kita kembali mengingat bagaimana ya waktu Daud dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja, dia bukan manusia yang tidak berdosa. Daud itu berdosa, ya dosanya sangat-sangat kejam. Ya, kejamnya di mana? Ketika dia melihat yang namanya istrinya Uria, dia justru menyukai dan dia juga berikan perintah kepada panglima perang untuk membuat Uria di barisan terdepan supaya dia mati dibunuh. Dan memang mati dibunuh. Tuhan marah. Tapi Daud, dia sadar kesalahannya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan memang Tuhan mengampuni dia. Tetap Tuhan pakai. Ternyata kalau Tuhan yang pilih, ya, satu kesalahan kita yang kita sadari dan kita minta ampun, ya, ternyata Tuhan masih mengampuni. Bukan satu ukuran untuk kita tidak hargai Tuhan kalau kita jatuh dalam dosa. Tuhan tetap mengasihi kita, menghargai kita. Kita yang selalu sering tidak menghargai Tuhan, ya. Bagaimanapun di sekeliling kita banyak orang berdosa, kita semua orang berdosa, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita selalu menaruh pandangan mata roh kita kepada hal yang buruk, kepada hal yang negatif, kita yang rugi sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini, ya, biar hari ini kita mulai belajar, ya, untuk kita terus memotivasi iman kita supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup ini singkat, ya. Kalau firman katakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, ya. Dengan kondisi situasi untuk bangsa kita, ya, semakin marak yang namanya COVID-19, ya, orang percaya tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang Tuhan janji. Tuhan memberikan janji, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan lindungi, dia akan pelihara, ya. Bahkan Mazmur 91 itu berkata bisa menjadi satu motivasi dalam diri kita bahwa kita ini ternyata dilindungi oleh Tuhan, ya. Bahkan dikatakan kita menjadi penonton dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa penonton? Karena kita tidak mengalami hal-hal yang buruk itu, ya. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya di tim, ya, di grup ini, ya, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus, ya. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, biarlah firman yang singkat ini menjadi suatu perenungan buat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman yang boleh kami terima. Biar firman ini menjadi suatu rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, supaya firman ini boleh bertumbuh. Firman itu mengingatkan kami supaya kami tetap Tuhan menjadi orang percaya kepada Yesus dan kami tinggal di dalam firman-Mu sehingga kami menjadi murid-Mu. Ketika kami menjadi murid-Mu Tuhan, maka kami tahu kebenaran.
Ketika kami tahu kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kami sehingga kami mengalami damai sejahtera Tuhan yang luar biasa, yang terus mau kami bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kami menjadi orang percaya yang berbuah, berakar di dalam firman-Mu, menjadi umat-Mu yang memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Memberkati semua peserta di dalam grup alumni GPPS Cakung ini Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Baik setiap anak-anak Tuhan, Engkau memberkati semua peserta grup ini. Buat kami menjadi grup yang saling membangun, saling menopang, saling mendoakan, saling menyemangati. Bukan kami saling mendengki, bukan kami saling mempersalahkan. Tapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang terus mengalami terobosan. Terjadi revival bagi setiap kehidupan pribadi rumah tangga, baik pribadi kami masing-masing Tuhan. Hari ini kami pastikan Tuhan, kami terima berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Biar Tuhan, Engkau berkenan atas kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biar berkat damai sejahtera-Mu Tuhan menjadi bagian kami mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini adalah renungan singkat ya. Jangan pernah menilai ya khotbah ini kok begini ya. Saya hanya taat saja apa yang ingatkan Tuhan. Ini tiba-tiba diingatkan Tuhan saya bicara tadi seperti firman tadi. Ya mari kita tangkap yang positifnya saja ya. Sampai hari ini semua kita boleh ada. Tetap semangat karena kasih karunia Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.